Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang kaidah mencintai harta. Manusia itu tabiatnya mencintai harta, dan Allah tidak melarang kita untuk itu. Allah memang sengaja menjadikan harta itu tampak indah di mata manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kecenderungan manusia untuk mempunyai banyak harta memang wajar, sesuai dengan tabiatnya sebagaimana manusia. Dan tidak ada celaan bagi seorang pun yang menginginkan perolehan harta. Nah, jika ada celaan yang terkait dengan harta, maka letaknya itu bukan pada hartanya, namun pada jenis harta yang disukainya. Apakah harta itu halal atau haram? Bagaimana cara dia mendapatkannya? Harta itu bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Cinta kepada harta bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Tergantung bagaimana kita menggunakan dan cara kita mendapatkannya. Oleh karena itu, harus diperhatikan beberapa kaidah agar cinta kepada harta tidak berujung celah di dunia dan siksa di akhirat. Pertama, hendaklah kecintaan terhadap harta jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Jadi haruslah diperhatikan batasan-batasannya. Jangan mencari harta dengan cara yang zalim dan batil. Contohnya tamak, atau berlaku curang dalam timbangan, mencuri, mengambil harta anak yatim, riba, dan praktik haram lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kemudian yang kedua, hendaknya harta tidak memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum
wala auladukum an dzikrillah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai dengan banyaknya harta yang kita miliki, jadi lupa terhadap ibadah kita terhadap Allah. Seperti cerita Qarun yang sangat terkenal yang di akhir hayatnya diazab Allah karena kelalaiannya. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, hendaknya menunaikan hak hartanya. Ingatlah bahwa dalam harta kita ada hak-hak anak-anak yatim dan fakir miskin yang harus dipenuhi. Jangan sampai kita melalaikan hak kita sehingga menyesal di akhirat kelak. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 24-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Oleh karena itu, pahamilah bahwa harta adalah karunia Allah yang sekaligus sebagai ujian. Siapa yang hendak lulus, maka pergunakanlah sesuai kehendak pemberinya. Barang siapa yang menggunakannya untuk nafsu semata, maka dia akan binasa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, datangi dari saya, dan jika ada kebenaran, datangi dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.